Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustaz, kif haluk? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Tamam. Masya Alhamdulillah. Allah. Iya Ustaz, kembali lagi bersama Ustaz Herfi ya. Kita ingin sedikit membahas tentang pemuda ini Ustaz. Pemuda zaman Nabi versus pemuda akhir zaman. Gitu. Iya. Nah, ini sebetulnya gimana sih kedudukan pemuda dalam Islam itu, Ustaz? Jadi sebesar apa kedudukan pemuda dalam Islam? Karena kan kalau dalam negara nih kan kayaknya harapan bangsa begitu kan digaungkannya. Nah, kalau dalam Islam sendiri bagaimana kedudukan pemuda itu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya berkaitan dengan para syabab ya, generasi muda itu memiliki maziyah tersendiri ya, keunggulan tersendiri dan keutamaan. Tentunya orang tua juga mereka orang-orang yang diberikan keutamaan. Hanya di dalam Islam ya, kita tahu dalam sejarah dan juga di dalam Al-Quran, dalam Sunnah, banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang kedudukan penting para pemuda dalam Islam. Kalau kita lihat bahkan dari sebelum Rasulullah, di Al-Quran ya disebutkan kisah Nabi Yusuf, kisah pemuda, kemudian kisahnya Nabi Ibrahim, pemuda ya, ketika mereka berkata fatan yadhkuruhum yuqalu lahum Ibrahim ya, jadi disebutnya fata ya, Nabi Ibrahim pemuda. Kemudian Ashabul Kahfi ya, pemuda juga, sebutnya Al-Fityah, fityatun amanu bihim wazidnahum huda. Dan itu di dalam Al-Quran ya, jadi banyak sekali kisah-kisah yang berkaitan dengan para pemuda. Dan kita tahu ya, Nabi Ibrahim itu mulai memerangi berhala itu dari kecil ya, dari usia, kalau sekarang kita bilangnya masih kecil ya. Jadi masa-masa mudanya disebutkan keutamaan-keutamaannya. Jadi ada kedudukan tertentu. Di zaman Rasulullah demikian juga. Nah, ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, kebanyakan yang pertama kali ikut anak-anak muda ya, dan kebanyakan orang tua malah tidak ikut karena ada sebuah kajian ya, bahwa orang yang sudah tua itu ya lebih sulit untuk berubah, ya, lebih sulit untuk berubah. Makanya kebanyakan para pemuda, Ali bin Abi Thalib ya, usianya nyampe 10 tahun, kemudian Tolha bin Zubair ya usianya 14 dan 16 tahun, kemudian Abu Ubaidah dan ini semuanya pemuda-pemuda ya, pemuda Umar juga masih muda waktu itu, 20 sekian tahun. Jadi para pemuda ini memiliki kedudukan yang penting ya, memiliki kedudukan yang penting dalam Islam. Dan kita tahu ya, dalam hadis Rasulullah banyak menyebutkan keutamaan. Salah satu yang sangat sangat jelas sekali yang kita hafal di dalam hadis ya, dalam hadis sahih disebutkan tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi taatillah atau nasya'a fi ibadatillah, yaitu tentang seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasa ya, pemuda itu punya kedudukan dalam Islam yang sangat tinggi sekali. Makanya Rasulullah sering memanggil para sahabat ya, dilihat kan muda-muda, ke Ibnu Abbas tanya ya, gulam ini wali muka kalimatin, gulam berarti masih muda gitu. Gitu. Baik, Ustaz. Nah, ada nggak Ustaz kisah yang kira-kira bisa dijadikan inspirasi nih dari pemuda di zaman Rasul nih untuk para pemuda akhir zaman seperti kami ini? Ya banyak sekali ya, karena kan hampir sebagian besar sahabat itu yang Rasulullah para pemuda ya, yang tua-tuanya kan kebanyakan ya ikut Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, Syaibah, ini yang tua-tuanya. Jadi yang tuanya sedikit yang ikut, yang muda-mudanya yang banyak. Bahkan sahabat Ansor yang awal pertama kali berbaiat di Baitul Aqabah itu semuanya anak-anak muda ya. Anak muda yang paling tua usianya tidak melebihi dari 25 tahun.
Jadi mereka anak muda. Nah, kalau kita lihat di zaman Rasulullah, ya, misalnya dimulai dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu beliau seorang sahabat yang luar biasa, disebut dengan habru hadhil ummah, tinta umat Islam. Beliau ini ketika Rasulullah hijrah, usianya baru 3 tahun. Rasul wafat belum lewat dari 13 tahun usianya. Tapi beliau ini ya menjadi ulamanya di kalangan para sahabat di umat Islam, ya imam tafsir, ya tintanya umat ini. Nah, beliau ini adalah pemuda, ya dia dididik dari kecil ya bersama Rasulullah, kemudian setelah itu menghafalkan hadis-hadis, kemudian Rasul doakan Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil, ya maka jadilah beliau seorang sahabat yang sangat sangat mahir dalam urusan tafsir Al-Qur'an, ya itu Ibnu Abbas. Kemudian hampir kebanyakan ulama-ulama di kalangan para sahabat tuh anak muda kan dari kecil, ya seperti lagi misalnya Zaid bin Sabit ya, yang mengumpulkan Al-Quran, yang menulis Al-Quran. Ketika Rasulullah hijrah usianya baru 12 tahun, ya ketika Rasulullah jihad di perang Badar usianya baru 4 tahun, beliau ingin ikutan perang, kemudian oleh Rasulullah tidak diizinkan, menangis. Kemudian setelah peperangan selesai, kemudian diajak oleh ibundanya untuk ketemu Rasulullah. Kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, ini anakku telah hafal 17 surat. Kemudian disuruh baca, Rasul kemudian kagum. Kemudian setelah itu diperlihatkan tulisannya Zaid, kemudian jadilah sekretarisnya Rasulullah. Kemudian dalam riwayat sirahnya Zaid dikatakan Zaid ini kemudian oleh Rasulullah disuruh untuk mempelajari tulisannya bangsa Yahudi agar mereka tidak menipu kaum muslimin. Kemudian kata Zaid, aku mempelajarinya hanya dalam waktu 15 hari, setengah bulan. Ini kehebatan Zaid bin Sabit. Kemudian menjadi sekretaris Rasulullah sampai Rasul wafat. Di zaman Abu Bakar, beliaulah yang mengumpulkan Al-Quran ya atas perintahnya Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar atas usulnya dari Umar bin Khattab, beliau yang mengumpulkan Al-Quran ya, dan dipanggil para penghafal pada waktu itu. Di zaman Utsman ya, beliau juga lah yang memimpin ya 4 sahabat lainnya atau memimpin tim penulisan Al-Quran dengan Rasmul Utsmani. Jadi pemuda memiliki peran yang sangat penting di dalam Islam. Anas bin Malik, kita tahu Anas bin Malik riwayat hadisnya sangat banyak sekali, termasuk al-mukthirun fil hadis. Al-mukthirun itu sahabat yang riwayat hadisnya di atas 1000 ya, di antaranya Abu Hurairah, ada Ibnu Umar, ada Anas bin Malik, ada Jabir. Jadi kalau dari kalangan muhajirin Abu Hurairah, kalau dari kalangan Ansor Anas. Ya, kalau dari kalangan muhajirin Ibnu Umar, ini yang mudanya ya. Kalau dari kalangan Ansor ya, yang keduanya setelah Anas itu Jabir bin Abdillah. Anas ini ketika umur Rasulullah usianya baru 10 tahun. Kemudian datang ke Rasulullah sama ibundanya, kata ibundanya Rasulullah, hadza unaisun, kata ini adalah Anas kecil, izinkan dia membantu di rumah engkau. Jadi pembantu Rasulullah, bahkan Anas merasa bangga dirinya, menyebutkan dirinya adalah pembantu. Nah, ketika ketemu itu Rasulullah didoakan, ya Allah berkahi pada Anas, keluarganya dan hartanya. Kata Anas, hartaku kemudian menjadi banyak dan aku punya keturunan sangat banyak. Anakku dan anak dari anak-anakku jumlahnya mencapai 100 orang. Ini Anas bin Malik. Apa yang didapat ya, Anas bin Malik menjadi Rasulullah di rumahnya dan meriwayatkan hadis ya, kalau nggak salah 2696 atau 2700-an lah segitu. Hadisnya sangat, ini 10 tahun kan, berarti Rasul wafat usianya baru 20 tahun. Berarti 20 tahun tuh anak mahasiswa ya, semester 2. Masya Allah. Jadi anak-anak muda semuanya. Kemudian siapa lagi ya? Hampir ya Ibnu Umar tadi ya, pemuda yang oleh Rasulullah diberikan kabar gembira, bantu aku dengan banyak bersujud agar dapat tempat di surga. Kemudian dikatakan Ibnu Umar tidak pernah melewat qiyamul lail, seterusnya. Jadi kebanyakan anak-anak muda, hampir di kalangan para sahabat tuh mereka pemuda-pemuda hebat yang kemudian yang mengemban dakwah ya. Pemuda itu ya, itu harapan umat di masa yang akan datang. Betul, memang
Ya, kemudian yang kedua, pemuda itu kan akan jadi bapak-bapaknya umat ini di masa yang akan datang. Jadi memang pemuda harus generasi muda itu harus diperhatikan. Kalau generasi mudanya sudah hancur, sudah yang merubah kalau udah itu susah ya. Makanya ada riwayat, walaupun riwayatnya diperselisihkan sanadnya ya. Yang riwayat Ahmad, ada riwayat dikatakan innallaha ya'jabu min syabin laisa lahu sabwah. Allah itu kagum terhadap seorang pemuda yang tidak ada kecenderungan seperti pemuda lain. Pemuda kan kalau masa muda itu enak senengnya seneng gitu kan, main kan, anak muda kan gitu, hura-hura. Nah cuma nggak punya ya hura-hura. Nah Allah itu kagum terhadap pemuda yang nggak begitu ya, pemuda yang kecenderungannya mereka ingin belajar, ingin mendidik, mendidik diri, karena kan masa muda tuh masa yang paling pas untuk menempa diri ya gitu. Ada nggak satu wasiat Rasul yang terkhusus untuk para pemuda? Wasiat Rasulullah untuk para pemuda ya banyak sekali ya. Tadi salah satunya yang kalau ingin dapat naungan itu berarti harus tumbuh di dalam ketaatan. Kemudian Rasulullah juga pernah bilang ke Ibnu Abbas, ya gulam ini mu'allimuka kalimatin ifadillah yahfadka ifadillah tajidhu tujahaka wa idza anta fasta'in billah, dan seterusnya. Ini wasiat Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Tentunya Ibnu Abbas kan dipanggilnya gulam. Kemudian tadi juga ya riwayat yang dikatakan riwayatnya dhaif ya. Innallaha ya'jabu min syabin laisa lahu sabwah. Kemudian yang lainnya lagi misalnya tentang nikah yang dipanggil anak muda kan, itu ya masyabab manistata'a minkumul ba'ah kan gitu. Banyak ini dan di Al-Quran ya sangat jelas sekali ya, pemuda itu punya peranan khusus ya. Nabi Musa ya itu untuk mencari pengganti beliau untuk di masa yang akan datang, dididiknya dari kecil ya, yaitu Yusha bin Nun di surat Al-Kahfi itu disebutnya gulam kan di surat Al-Kahfi itu yang menemani Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir ya, dengan Khidir. Jadi itu anak-anak muda, dan di Al-Quran disebutnya kayak Ashabul Kahfi disebutnya fityah ya, mereka adalah para pemuda. Dan kan beda ya fityah sama fityan. Fityah itu kebanyakan digunakan bahasa yang digunakan untuk pemuda yang memang khusus dalam ketaatan kebaikan. Kalau fityan umum ya, jadi fata ya, zaman dari fata. Jadi banyak sih di Al-Quran, dalam kisah banyak sekali. Bahkan para orang-orang yang pernah memenangkan Islam di berbagai penjuru dunia kebanyakan dipimpin para pemuda, termasuk Konstantinopel kan, pemuda kayak gitu. Oh iya Ustaz. Nah, dengan itu kan kita sudah tahu berarti bagaimana pemuda di zaman keemasan Islam, di zaman Rasul, di zaman-zaman sebelumnya. Nah, bagaimana nasihat untuk kami ini para pemuda akhir zaman agar tetap bisa memiliki keutamaan seperti para pemuda di zaman Rasul gitu, dengan keadaan zaman sekarang seperti ini. Karena kan banyak orang yang sudah menyalahkan zaman, padahal kan mungkin kita tetap bisa melakukan kebaikan seperti mereka. Ya ada cara-caranya begitu. Bagaimana nasihatnya? Ya, jadi memang tiap zaman itu kan ada peran masing-masing, ada peran yang berbeda-beda gitu. Tapi kewajiban pemuda masih tetap ada setiap zaman. Jadi yang pertama ya, para pemuda itu harus diawali dengan mengenal agamanya, karena ini yang jadi masalah itu dampaknya itu ke yang lain. Jadi pertama tuh agama dulu, dia harus kenal agamanya. Kalau agamanya nggak kenal, nggak akan mungkin dia cinta, nggak akan mungkin dia berkorban untuk agamanya, nggak akan mungkin dia ikutan berdakwah untuk agamanya, nggak akan. Jadi agama dulu ya. Jadi dia harus mengetahui agama. Makanya kata Ibnu Umar ya, ketika kami bersama Rasulullah, kami itu belajar iman dulu sebelum turunnya Al-Quran. Jadi iman tuh udah ada di dada mereka, kemudian baru mereka menghafal, kemudian menyebarkan Al-Quran dan yang lain. Jadi pahami agama, belajar tentang agama. Jadi pemuda ini harus banyak belajar ya, masa novel dan yang lainnya banyak khatam, masa ya buku-buku Al-Quran nggak pernah hatam, Al-Quran jarang dibaca, nggak ngerti tafsirnya. Coba ya sedih kan kalau misalnya anak muda ya dari kecil hafal surat Al-Ikhlas tapi nggak ngerti apa Allahus Samad, nggak ngerti apa makna awalam yakul lahu kufuwan ahad
ya berarti kan tidak mengerti apa yang dibacanya. Jadi mengenal agama itu yang paling pokok. Kemudian setelah itu yang kedua, pemuda harus tahu kalau umat Islam ini adalah umat terbaik yang sudah Allah pilih. Sehingga pemuda itu kan biasanya bangga-banggaan tuh. Nah, kalau tahu dia akan bangga dengan jati dirinya sebagai muslim. Masa kan sekarang banyak anak muda Islam tapi malu, bilang assalamualaikum malu. Ya, ini kan menyedihkan gitu. Jadi dia harus tahu bahwa ya agama Islam ini adalah umat terbaik. Umat Islam ini adalah umat terbaik. Nah, maka untuk mengetahui itu, maka barengi dengan belajar sejarah-sejarah Islam. Coba lihat dari zaman dahulu ya, Islam ini punya peranan yang luar biasa di dunia ini, yang telah banyak memakmurkan dunia ini sebagai penjuru dunia tuh orang-orang Muslim. Nah, jadi dia harus bangga ya. Dan Islam ini hidupnya bukan dengan nafsu ya, dengan wahyu dari Allah ya. Apa itu dihadapi dengan hati yang tenang gitu. Makanya kan setiap aktivitasnya banyak ya, dia hatinya tuh tentram gitu. Nah, anak muda tuh begitu. Kemudian yang ketiga ya harus banyak mempelajari sirah Nabi dan para sahabat. Biar bahkan banyak ya anak muda sekarang malah kenanya idola bahkan orang non muslim ya, menyedihkan sekali. Bahkan masanya superhero gitu ya, superhero yang beneran mau ada di zaman Rasulullah. Ya coba siapa di zaman sekarang yang bisa bisa perang misalnya, anak muda duel dengan ahli gulat yang kenal di Jazirah Arab misalnya. Zaman dulu kan Ali itu di perang Khandaq ya, kemudian di perang Khaybar, Ali yang bisa melakukan. Misalnya di zaman Rasulullah ada namanya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu ketika penaklukan Musailamah Al-Kadzab itu beliau diterbangkan pakai manjanik itu masuk ke dalam benteng musuh itu. Ya kan itu coba gimana mendaratnya gitu. Terus kalau udah mendarat di dalam ada puluhan ribu orang, tapi bisa dibuka itu gerbangnya. Nah, ini kalau kita belajar ya insya Allah gitu bakal semakin semangat. Khalid bin Walid itu menaklukkan penaklukan Persia itu kota demi kota dia selesaikan. Beres di Persia langsung kemana? Langsung ke Syam ya, menghadapi Romawi. Di Romawi di Syam dicopot jabatannya oleh Umar. Khalid nggak pundung ya, saya pulang ke Madinah, enggak, langsung bilang ke Abu Ubaidah, aku akan berada di samping sampai ini Islam menang. Ini orang hebat begini kan adanya. Saya punya buku yang ditulis oleh seorang dulunya misionaris ya, saya punya bukunya. Dicerita dia bilang tidak akan pernah ada orang yang bisa melakukan perjalanan menembus pada pasir dari Persia ke Romawi, karena ya jalur yang aman hanya lewat pesisir pantai. Tapi ya hanya ada satu pasukan yang bisa melakukannya, itu pasukannya Muhammad yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Masya Allah. Coba kalau anak-anak muda nggak kenal yang begini-begini kan jadi anak-anak cengeng itu, muslim tapi cengeng-cengeng. Karena kenalnya pemain Korea, penyanyi K-pop yang gitu-gitu. Nah ini kan luar biasa. Imam Syafi'i itu setelah menghafal Quran nahu dan mana, kata Imam Syafi'i, aku pernah minum air zam-zam dan berdoa, ya Allah berikan aku ketepatan dalam memanah. Kata Imam Syafi'i, aku memanah ya, ketepatan memanahku dari 10 itu kalau gagal cuma 1 katanya gagal dari setiap tembakan 10 itu. Imam Syafi'i itu ahli fikih lama, tapi orang-orang hebat ya. Masih mudanya udah seperti itu. Nah, kisah-kisah begini ini ya, harusnya anak-anak muda tahu gitu. Kemudian yang berikutnya kan pemuda itu biasanya yang mempengaruhi lingkungan. Nah, maka cari lingkungan yang kondusif, yang bisa membawa kita menjadi orang yang benar, yang baik gitu ya. Harus dibedakan ya antara bermuamalah, berinteraksi dengan siapapun itu boleh. Rasulullah juga berinteraksi dengan orang Yahudi, orang
berdagang dan lain-lain, bermasyarakat, berteman biasa. Tapi kalau udah sahabat, ya mencari orang yang sering ketemu, memberikan nasihat. Kalau anak muda makin curhat dan lain-lain, nah ini harus cari lingkungan yang bagus. Jadi gue cari lingkungan yang bagus, cari teman-teman yang soleh. Nah ini, tapi bukan berarti meninggalkan teman-teman yang misalnya masyarakat secara umum, enggak ya. Kita tetap harus berinteraksi. Nah itu yang harus dilakukan oleh pemuda gitu. Baik, Masya Allah Ustaz, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya dan nasihatnya. Ya, Baik, amin. Semoga kita senantiasa diberi keberkahan sebagai umat akhir zaman dan senantiasa diberi kelancaran rezeki juga sebagai umat akhir bulan ini. Masya Allah. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.